Yang pengkondisian peserta yaitu yang pertama harap di-mute ketika presenter sedang memaparkan materi. Yang kedua, menyalakan video pada saat pemaparan materi sedang berlangsung. Yang ketiga, mengisi absen. Yang keempat, ada sesi tanya jawab di akhir materi. Baiklah, jika sudah siap, mari kita mulai saja acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pemateri atau presenter dan juga host hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah bergabung di acara kali ini. Bagaimana keadaan Bapak atau Ibu hari ini? Semoga sehat selalu. Amin. Di pagi hari ini, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berdiskusi di acara hari ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu presenter, moderator, dan host hari ini. Presenter hari ini ada Bapak Muhammad Fadli Syayab Eskom, moderator dengan saya sendiri Muhammad Faik Purnama Sutisna, dan host yaitu Ibu Pina Yulia Rinjani Eskom. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan profil dari presenter kita, yaitu Bapak Muhammad Fadli Syayab Eskom, tempat tanggal lahir Jakarta, 24 Desember 1994, alamat Kampung Citayam, RT 1 RW 2, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Agama Islam, hobi renang dan futsal. Profesi sebagai guru produktif TKJ, yaitu mengajar di SMK PGRI 2 Cibinong. Pada hari ini, pemateri atau presenter akan memaparkan materi tentang merakit komputer menggunakan Cisco IT Essential. Untuk Pak Fadli, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk Pak Ik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi yang cerah ini kita masih bisa berkumpul atau bertatap muka langsung meskipun menggunakan Zoom ya atau virtual. Ya, pada pagi hari ini tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, pada moderator dan host Pak Ik dan Bu Pina. Ya, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang merakit komputer menggunakan Cisco IT Essential. Ya, di mana Cisco ini tidak hanya mengeluarkan ya alat-alat perangkat keras ya seperti switch, router dan lain-lain. Di sini juga Cisco ini mengeluarkan yang namanya software ya. Nah, salah satunya itu dia mengeluarkan Cisco IT Essential perakitan komputer. Adapun yang lainnya, Cisco juga mengeluarkan yang namanya paket tracer ya, yaitu bisa kita untuk membangun topologi jaringan. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas software yang satu ini, yaitu Cisco IT Essential. Nah, untuk mengenal Cisco IT Essential, ya, aplikasi ini tentunya sangat berguna ya untuk yang ingin belajar nama-nama hardware atau fungsi macam-macam komponen hardware pada komputer atau desktop PC. Ya. Tentunya aplikasi ini cocok sekali untuk para anak-anak sekolah yang baru mau masuk ke jurusan TKJ. Ya. Tidak hanya TKJ saja, RPL juga sama. RPL ada multimedia, karena mereka masuk ke bidang IT atau TKI ya, Teknik Komputer Informatika. Nah, anak-anak ini mudah sekali untuk belajar perakitan komputer sebelum mereka langsung terjun untuk merakit komputernya langsung atau ke fisiknya langsung. Jadi kita harus mengenal-kenal dulu nih yang namanya hardware seperti apa saja. Ada power supply, motherboard, dan lain-lain. Di sini aplikasi ini cukup
lengkap dari hardware-hardware-nya. Mungkin ada beberapa sih sedikit yang tidak lengkap di situ. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita di dalam IT Essential ini mempunyai 3 menu, yaitu ada Learn, ada Test, ada Explore, di mana Learn ini kita untuk pembelajaran terlebih dahulu untuk menggunakan IT Essentialnya ini. Dan kemudian ada tes atau ujian. Setelah mereka belajar mengenal ya atau menempatkan ya, misalkan menempatkan RAM di mana sih tempatnya, itu kita belajar dulu nih di mode learn ini. Kemudian kalau mereka sudah mahir, baru kita pindah ke tes atau ujian. Nah, sebelum kita melakukan kedua ini, wajib kita melihat menu explore atau menjelajah ada apa aja sih di dalam PC itu. Ya, oke. Baik, untuk selanjutnya kita langsung praktekkan saja ya. Karena memang SMK itu lebih banyak praktek ketimbang materi ya. Nah, sini kita praktekkan saja langsung. Nah, di sini kita mempunyai folder IT Essential Virtual Desktop ya. Nah, di sini seperti web biasanya saja, karena ini offline ya. Di sini ada indeks, kita klik open. Oh ya, sedikit info untuk IT Essential ini, penggunaannya bisa digunakan di Internet Explorer. Karena Internet Explorer ini masih mendukung yang namanya media Adobe Flash Player, ya, di mana kita bisa menjalankan aplikasi ini. Nah, untuk seperti Google Chrome dan ada Mozilla ya dan lain-lain itu kurang mendukung ya, karena di Chrome itu sudah tidak mensupport lagi yang namanya Flash Player. Makanya kita menggunakan Internet Explorer ini. Setelah kita masuk ke indeks, kita tekan allow block kontennya. Kita klik ya. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Di sini ada penjelasan sedikit ya tentang virtual desktop ini atau IT Essential ini. Nah, di sini ada mode learn ya. Di learn ini ada apa aja sih bisa kita lihat. Oke, itu di situ ada hardware-hardware-nya dah dan alat-alatnya. Nah, ini cara penggunaannya seperti apa, kita bisa. Oke, langsung kita skip saja. Nah, seperti tadi ya, di sini ada modenya ada 3 atau menunya ada 3 di sini. Nah, sebelum kita masuk sini semua, wajib kita mengeksplor ya. Kita explore, kita lihat ada apa aja sih di dalam komputer. Nih, isinya. Oke, di sini bisa kita klik tambah. Di sini ada penjelasannya power supply ya. Nah, power supply ini yang mengharuskan arus listrik dari AC, ya, dari listrik AC ke DC. Nah, bisa kita buka juga di sini. Bisa kita lihat tampilan kanan, ya, tampilan kiri, atas, bawah, ya. Di sini bisa kita juga, oh ini untuk colokan dari AC-nya. Dari listrik langsung masuk ke dalam sini di-convert menjadi DC. Ini ada heatsink-nya. Nah, ini bisa kita lihat nih, kita explore. Oh, ini adalah bentuk power supply. Mungkin anak-anak yang baru masuk ke TKJ itu tidak tahu ya bentuk power supply seperti apa. Nah, di sini kita lihat lagi, di sini ada optical drive yang sering kita sebut yang namanya DVD drive. Sini pun ada colokannya juga ada ya. Ya, di sini ada panel ATA ya. Terus ada untuk powernya. Nah, ini untuk digital audionya. Nah, di sini bisa kita lihat cukup lengkap juga. Nah, kita lanjut ke bawah. Nah, karena aplikasi ini terbilang lama ya, masih ada yang namanya floppy drive. Ya, ini zaman dulu ya.
Mungkin tahun 90-an ya, masih menggunakan ini. Nah, untuk sekarang sih kita tidak menggunakan ini ya. Ini hanya menyimpan, biasanya dulu menyimpan data hanya 2 MB. Kalau sekarang kita foto aja bisa 5 MB, nggak akan masuk ke dalam sini ya, Floppy Drive. Oke, kita lanjut. Di sini kita explore itu yang namanya ada hard disk ya, atau hard drive. Nah, untuk penggunaan hard disk ini kita masih memang menggunakan hard disk ya, belum ada yang namanya SSD. Namun kalau kita mau menggunakan SSD, bisa kita lihat lagi ya, seperti apa sih bentuknya SSD itu di Google ya. Sekarang banyak, dan pembelajaran pun banyak sekali sekarang di YouTube. Nah, ini salah satu contohnya aja. Nah, ini ada kabel SATA ya. Ya, ini kabel yang terbaru untuk saat ini yang sedang kita gunakan. Nah, di sini juga ada wireless NIC ya, di mana si komputer kita ini bisa menangkap sinyal hotspot dari luar. Mungkin jarang sekali digunakan untuk kita. Sekarang lebih praktisnya kita menggunakan laptop ya. Ada juga NIC. Sini NIC ini atau yang sering kita sebut LAN card. Nah, di sini juga kita tahu nih, wow ini port Ethernet ya, untuk RJ45 dari sumber internet masuk ke dalam sini nantinya. Ada juga heatsink ya. Nanti ada perbedaan antara heatsink dan fan-nya. Kalau heatsink ini untuk menstabilkan suhu dari si prosesornya. Nah, kalau untuk fan-nya ini ada di sebelah sini. Oke, lanjut saja kita langsung ke dalam, kita ke menu Learn ya. Nah, di sini kita akan diajarkan gimana sih cara memasang power supply dengan baik. Makanya tinggal drag and drop saja. Ya, tinggal kita drag and drop. Tinggal kita drag and drop. Kita putar di sini. Kita rotasi ya, ke kanan dan ke kiri. Kita masukkan. Kalau sudah pas, kita masukkan. Oke. Lanjut kita masang yang namanya baut atau skrup. Nah, ini untuk mode pembelajaran ini, kita masih diberi jalur kuning ya di sini ya. Misalkan kita drag di sini, jalurnya ini ada nih, kuning ini kita berarti memasukkan ke dalam sini. Ya, ke tempat port dari si RAM, misalkan. Kita klik, nanti klik kanan, dan klik kiri. Ini persis seperti kita memasang fisiknya langsung ya. Jadi nanti si siswa ini lebih mudah untuk mempelajarinya. Oke, setelah itu, sehabis kita memasang RAM, kita memasang yang namanya prosesor. Oke, untuk prosesor ini kan ada yang namanya lengkungan atau cekungan ya. Kita samakan saja nih. Kalau sudah, baru kita install. Kita tutup. Nah, kancingnya ini. Ini sama persis sama kita merakit secara langsung ya. Oke. Setelah itu kita masukkan thermal pass-nya. Nah, fungsinya thermal pass ini untuk meredam panas dari si prosesornya itu. Setelah itu baru kita masukkan heatsink-nya. Ini kita masih gampang, masih diberi petunjuk untuk memasangkannya. Habis ini masang apa aja sih? Oke, ini kita colokkan. Oke. Nah, itu untuk pemasangannya. Tinggal kita install ke dalam motherboard. Oke, untuk aplikasi ini juga jangan sampai salah klik ya. Nah, ini kalau kita salah memasangkannya, kita tidak bisa menginstalnya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, setelah itu kita pasangkan yang namanya bautnya. Oke, selanjutnya kita masangkan adapternya ya, seperti ini. Nah, ini masuk ke dalam sini.
Oke, kita baut. Jadi setiap hardware ini memiliki kancingnya masing-masing atau pengencangnya sendiri ya. Nah, nanti kalau di dalam PC langsung kita merakit seperti ini. Kurang lebih sama persis sama fisik aslinya. Oke, setelah itu pemasangan internal drive. Nah, seperti tadi kita mempunyai ada hard disk, ada optical drive, ada floppy drive. Yang pertama kita pasang itu adalah hard disknya ya. Nah, nanti cara-cara memasang ini kita terapkan ke dalam pembelajaran langsung atau praktek langsungnya. Nah, ini ada optical drive ya. Sini kita bisa pasangkan nih. Nah, oke. Setelah kita memasangkan, kita masuk ke optical drive. Atau kita sering sebut DVD-nya. Oke, seperti ini. Oke, lanjut ke floppy drive. Oke, meskipun kita nanti tidak memasang floppy, tapi di sini kita wajib untuk memasangkannya ya. Ya. Oke, lanjut kita ke internal. Oke, di dalam internal ini kita akan memasangkan terlebih dahulu nih kabel power. Nah, kabel power ini sama persis nih, sama aslinya. Banyak sekali ya. Oke, pertama kita klik dulu nih kabel powernya. Tinggal kita klik di portnya masing-masing. Misalkan seperti ini. Ini adalah kabel power atau kabel datanya ya. Ini kabel datanya. Nah, ini masukkan ke dalam power DVD. Nah, ini kabel data untuk motherboard-nya ya. Tinggal kita install aja sesuai dengan portnya masing-masing. Oke, langsung kita masukkan. Oke. Nah, nanti kita drag lagi nih kabel ini. Jangan lupa untuk memasang kabel ini mempunyai dua ujung ya. Nah, ini harus dipasang juga langsung. Boleh ke hard disk. Ini namanya kabel SATA-nya ya. Oke, setelah kita pasangkan, ya di sini ada kabel SATA ya. Ini mungkin kabel lama ya. Kalau sekarang kita sudah memakai kabel SATA semua. Baik itu untuk hard disk ya, maupun DVD-nya. Nah, oke, lanjut kita pasangkan untuk kabel floppy ya. Floppy ini sama jenisnya ya, ATA ya. Jadi bisa kita pasangkan. Nah, ini kita pasangkan ke dalam floppy-nya. Oke. Setelah itu, kita pasangkan power untuk si fan-nya. Oke. Lanjut ke Nah, di sini kita pasangkan casing-nya. Oke. Kita pasangkan baut-bautnya. Nah, di sini sudah selesai untuk perakitan. Kita tinggal pasangkan output-nya saja. Ya, di sini ada output untuk monitor ya. Ya, mungkin ini portnya masih yang lama ya. Kita pasangkan output untuk hard disk, keyboard. Di situ dia masih menggunakan PS2.
Ini masih port yang lama ya. Ada mouse juga ya. Di sini mouse warna hijau. Kita tinggal sesuaikan saja. Lanjut kita memasangkan USB. Nah, USB ini bisa untuk printer ya. Nah, kita pasangkan yang namanya kabel internet. Oke, ini yang masuk ke dalam LAN. Nah, ini antena wireless. Mungkin kita jarang sekali melihat antena wireless seperti ini. Karena PC itu jarang sekali kita bawa-bawa keluar ya. Sekarang itu laptop yang lebih. Nah, tinggal kita masukkan saja kabel powernya dari listrik langsung ya. Kabel AC dikonversikan DC. Nah, ini tahap pengujian. Oke, ini masih di tahap yang namanya learn atau pembelajaran. Masih ada ya apa namanya bantuannya seperti tadi. Tapi beda lagi pada saat kita menggunakan tes. Ini juga bisa nanti kita praktekkan ya. Kita praktekkan untuk anak murid kita nantinya untuk mode tes. Ya. Kita balik lagi. Nah, kalau mode tes ini nanti untuk menguji murid kita atau anak didik kita ya. Di sini bisa nggak sih yang tadi dia sudah dipelajari di Learn ini? Nah, kalau Learn ini kan masih ada tanda yang kuningnya. Ya. Tapi kalau udah mode tes, tanda kuningnya itu hilang. Mereka mencari sendiri tempatnya masing-masing. Seperti ini. Kalau kita taruh sini, dia nggak akan bisa masuk. Atau sembarangan tempat. Kita drag and drop-nya, sembarangan itu tidak akan masuk. Oke. Nah, ini untuk mode tes. Kita dites ya, atau diuji. Oke. Oh, ini langsung lanjut ke materi selanjutnya. Pemasangan RAM. RAM itu tidak bisa kita salah memasangnya ya. Kita harus benar-benar dekatkan ke dalam portnya ini. Oke, ini untuk pemasangan RAM. Klik kanan. Nah, ini untuk menguncinya. Nah, ini tantangan juga buat anak-anak. Bisa nggak sih mereka itu menginstal atau memasang ya? Nah, oke, kanan, kiri. Oke, kepasang. Selanjutnya, kita masang CPU. Seperti tadi saja, cuma bedanya tidak ada tempatnya. Oke. Klik mana, misalkan kita klik ini, tidak bisa. Karena itu ada ininya ya, ada SOP-nya. Oke, kita tinggal pasangkan thermal pass ya. Lanjut kita pasangkan yang namanya heatsink. Nah, ini ada penguncinya. 1, 2, 3, dan 4. Lanjut kita pasangkan portnya. Ini kalau anak-anak nggak tahu cara belajarnya, mereka asal ngeklik aja tidak bisa. Nah, seperti ini. Oke. Ini kita install. Ya. Setelah kita install, kita pasangkan boot-bootnya. Nah, mungkin ini. Nah, di sini ada port NIC. Banyak sekali portnya. Kalau kita sembarangan, itu tidak bisa masukkan. Ada wireless ya. Oke. Tinggal drag and drop saja sih di sini. Tapi secara besar kita bisa mempraktekannya secara langsung nanti pada saat ketemu fisiknya langsung. Nah, pertama kita pasang DVD. Ini buat bahan praktek juga nantinya. Oke, tinggal kita pasangkan baut-bautnya.
Velopi-nya juga. Nah, proses penginstalan atau perakitan komputer yang paling susah itu adalah pemasangan kabelnya. Mereka sering salah di sini. Ya, misalkan kita klik dulu sini. Nah, ini kan untuk kabel datanya atau digitalnya ya. Ini kabel-kabel digitalnya. Kalau mereka nggak tahu itu tidak akan bisa kepasang. Nah, kita pasangkan dulu saja untuk powernya. Ini ada kabel power untuk harddisk. Nah, ini untuk Oke. Nah, ini kita install saja. Nah, kabel-kabelnya ini yang susah nih untuk anak-anak biasanya. Sepengalaman saya mempraktekkan ini. Anak-anak pasti stuck di sini nih. Makanya butuh ketelitian untuk merakitnya. Nah, ini kabel ini harus dipasangkan ke dalam. Oke. Nah, ini cara singkatnya aja. Oke. Nah, tinggal satu kabel lagi. Oke, sudah kita pasangkan. Nah, ini cara tahap pemasangannya itu harus hati-hati karena kalau kita salah mengklik, kita akan mencabut kabel yang lainnya. Pemasangan klik sini. Seperti ini agak sulit juga nih untuk mengklik portnya. Ya, kalau seperti itu kita pasangkan ulang karena yang namanya software itu pasti ada yang namanya bug atau errornya ya. Nah, seperti ini. Kalau kita salah memasangnya, kita akan melepas kabelnya. Nah, ini sudah kita pasangkan. Ini cocok sekali untuk anak-anak TKJ ya, yang baru belajar mendalami perakitan komputer. Oke, lanjut. Tinggal kita pasangkan output-nya ya, input dan output-nya. Tinggal masukkan keyboard. Sesuaikan dengan port yang sudah ada. Oke. Terakhir, tinggal kita pasangkan LAN-nya. Nah, ini untuk mengasah otak anak-anak juga ya. Seperti dia tahu ini masangnya di mana aja sih, jangan asal-asalan. Karena kalau nanti asal-asalan, seperti ini. Karena ada bug. Kalau asal-asalan bisa konslet ya untuk pemasangan ini. Nah, harusnya ini di atas ini sih. Karena ini bug ya, atau error, bisa kita ulang, tapi cukup lama. Nah, ini adalah tampilan lah. Pokoknya ini adalah tampilan pengerjaan perakitan komputernya. Jadi tidak perlu ini langsung ya. Tidak perlu fisik langsung untuk perakitannya, kita memberikan virtual ini untuk anak-anak. Jadi sebelum
kita ke dalam praktek langsung dengan menggunakan fisiknya, alangkah baiknya kita mengenalkan ini dulu ke anak-anak untuk bahan pembelajaran mereka. Karena di sini bisa kita coba-coba juga, mereka juga bisa mengeksplor ya, bisa mencoba dengan mempelajari learn, dan menguji mereka sendiri itu menggunakan menu tes ya. Nah, untuk pendownloadannya nanti bisa disertakan linknya ya. Boleh ngambil di web saya atau di drive saya ya nanti. Oke, mungkin itu saja untuk materi ini. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Ya, itu saja untuk materi ini, Pak Ik. Baik, terima kasih Pak untuk materi yang telah diberikan oleh Bapak Fadli. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat bagi kita semua di masa yang akan datang. Mungkin sekian pemaparan materinya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau langsung membuka mic-nya saja. Boleh? Ya, di sini lumayan banyak juga ya untuk pesertanya. Mungkin ada kakak kelas kalian juga, ada Said Kusuma. Ya, silakan untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya, boleh. Oke. Baik, saya akan bertanya, Pak. Ya. Apakah efektif dengan cara seperti itu, dengan cara virtual seperti itu, atau lebih efektif secara langsung? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ik untuk pertanyaannya ya. Iya. Jadi untuk itu, menurut saya sih lebih efektif ya untuk anak-anak yang baru belajar mengenal jurusannya TKJ ya. Karena di jurusan TKJ itu selain kita memasang jaringan atau membuat jaringan ya, kita juga wajib tahu untuk perakit komputer. Nah, kadang-kadang kan anak-anak ini baru pertama dari SMP menuju SMK, TKJ, RPL atau MM ya. Kadang-kadang kan mereka tidak tahu ya mana itu power supply, mana itu hard disk, mana itu motherboard ya. Mungkin kita bisa arahkan dulu mereka ke dalam virtual ini. Untuk efektifnya pada masa pembelajaran ini efektif sekali. Karena tidak semua siswa itu memiliki yang namanya PC. Mungkin mereka banyak juga yang menggunakan laptop ya atau tablet ya. Makanya untuk alat dan bahannya ini tidak memadai di rumahnya karena hanya ada di sekolahannya saja. Di sekolahan itu perakitan seperti ini ada semua, tapi untuk mereka masing-masing itu tidak ada. Makanya efektif sekali untuk pembelajaran mereka sendiri di rumah dalam merakit komputer. Untuk perakitan secara langsung bisa juga disaksikan melalui media YouTube atau yang lain-lain untuk praktek langsungnya. Mungkin itu, Pak Ik. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya, sangat jelas sekali. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Langsung raise hand saja. Atau di kolom chat ya. Silakan yang mau bertanya. Oh iya Pak, saya akan bertanya lagi. Ya boleh. Fungsi utama dari aplikasi itu hanya untuk belajar atau sebagai materi penambah lagi dari sekolah atau bagaimana Pak?
Nah, untuk fungsi utamanya ya. Iya. Ya, untuk fungsi utamanya itu untuk bisa materi belajar ya. Kalau tambahan tidak ya. Jadi emang masuk ke dalam pembelajaran memakai aplikasi itu. Biasanya sih di TKJ ini di semester kedua ada yang namanya praktek seperti ini. Jadi sebelum dia langsung ke apa namanya ke perangkatnya, dia harus masuk ke materi ini dulu agar tidak salah langkah pada saat mereka merakit komputer. Itu ya Pak Ik ya. Ya Pak, baik. Terima kasih. Silakan. Itu sejidan Pak. Silakan yang mau bertanya. Saya ingin bertanya, persyaratan sistem untuk aplikasi ini apa ya? Apakah untuk PC yang hanya punya RAM 2 GB bisa menjalankan aplikasi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan untuk Bapak Fadli, silakan dijawab. Oke, terima kasih untuk Dahlia ya. Di sini namanya Muhammad apa? Namanya salah ya. Dahlia ya. Terima kasih untuk Dahlia untuk pertanyaannya. Untuk aplikasi ini sih sangat enteng ya. Dia hanya web biasa. Di sini dia hanya menggunakan Adobe Flash Player untuk menjalankannya. Tapi di Adobe Flash Player ini mungkin di Google Chrome ya atau di Mozilla itu sudah tidak mendukung lagi untuk yang namanya Flash Player. Makanya aplikasi ini tidak cocok untuk browser yang tidak mendukung Flash Player. Ya. Jadi hanya Internet Explorer aja aplikasi yang bisa menjalankan aplikasi ini. Gitu. Dan untuk RAM 2 GB sangat bisa sekali untuk menjalankan aplikasi ini. Gitu ya. Mungkin itu aja Dahlia, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Jika ingin ada yang ditanyakan lagi, boleh. Tentunya sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Iya, Pak. Untuk Dahlia. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan yang mau bertanya. Boleh melalui chat juga atau raise hand, silakan. Ya, yang mau bertanya. Ya, saya ingin bertanya. Baik, silakan. Untuk kekurangan serta kelebihan dari aplikasi ini apa ya kalau boleh saya tahu? Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Ya. Untuk Pak Fadli, silakan dijawab. Oke. Itu yang bertanya siapa ya? Saya Muhammad Zidan Fauzi dari SMK PGRI 2 Cibinong dari 12 Multimedia. Oke, terima kasih untuk Zidan pertanyaannya. Di sini kan ada kekurangan dan kelebihan ya dari aplikasinya. Oke, mungkin kekurangan dan kelebihan. Pertama kita bahas untuk kelebihannya dulu. Jadi kelebihannya salah satu aplikasi ini sangat mudah digunakan. Nah, ini hanya web biasa, HTML biasa. Terus tadi yang seperti Dahlia tanyakan, dengan RAM 2 GB ini kita bisa menjalankan aplikasi ini. Tuh. Yang kedua, aplikasi ini kelebihannya itu untuk si anak-anak. Ya, jadi anak-anak
tidak perlu membeli satu komputer atau PC untuk mereka rakit sendiri, tapi mereka bisa merakitnya menggunakan virtual ini. Ya, jadi sangat efisien sekali untuk anak-anak yang baru belajar. Nah, yang ketiga di sini, karena ya mungkin untuk kekurangannya deh. Untuk kekurangannya ini aplikasi ini, ya tadi itu, tidak bisa dijalankan di semua browser. Jadi hanya browser Internet Explorer saja. Nah, yang kedua kekurangannya ini, aplikasi ini dia tidak mendukung hardware yang baru, ya, seperti SSD, ya. Terus di situ mereka masih menggunakan namanya floppy drive, ya. Mungkin di zaman kalian ini kalian tidak mengenal yang namanya floppy drive itu apa. Ada di zaman saya ya. Floppy drive itu apa? Oke, terus di sini hilangnya fungsi dari power si komputer karena kabel powernya tidak ada di situ untuk power reset dan power menyalakannya tidak ada di situ juga. Ya kelebihannya itu untuk aplikasi ini ya tadi dua itu ya, friendly ya, mudah digunakan ya, belajaran juga lebih asik untuk anak-anak yang masih baru ya. Mungkin itu aja Zaki. Zidan ya, maaf. Baik, terima kasih Pak. Apakah sudah jelas jawabannya? Ya, sudah. Terima kasih. Baik. Silakan yang mau bertanya lagi, boleh present atau di chat, atau langsung unmute saja. Ya, Mas Kedap. Silakan yang mau bertanya. Tidak ada lagi atau masih mencari pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya mungkin sedikit menjelaskan ya Pak Ik ya. Ya Pak. Cara pemasangannya juga agak sedikit. Pak, saya mau nanya. Oke. Cara install BIOS-nya gimana ya Pak itu? Handy ya? Iya Pak, saya Handy Pak. Oke, untuk handy. Untuk penginstalan, nah tadi satu juga, karena BIOS itu kan basic input output system ya. Kalau BIOS itu sudah masuk ke dalam yang namanya di motherboard ya. Jadi tidak ada penginstalan untuk BIOS-nya handy. Jadi di sini hanya perakitan biasa seperti memasangkan ke dalam motherboard komponen-komponen lain. Untuk BIOS itu udah nempel dia di dalam motherboard-nya. Jadi kita tinggal jalankan. Kalau kita perlu update, ya kita update nantinya. Upgrade ya maksudnya. Upgrade, kita upgrade ya. Itu untuk pemasangan BIOS. Ya, Hendy. Kalau driver, Pak? Nah, kalau driver ini beda lagi. Driver itu nanti setelah kita merakit komputer, ya, kita kan masuk ke settingan BIOS, ya, untuk penginstalan, intinya untuk penginstalan softwarenya, seperti Windows ya atau Linux yang kamu suka. Jadi untuk driver ini setelah pemasangan Windows atau pemasangan Linux, nanti dia akan menginstal driver. Jadi driver itu untuk menjalankan sih,
untuk menjalankan sebuah hardware. Misalkan ada driver LAN, ada driver CD-nya ya. Terus ada driver si prosesornya. Itu harus kalian install jadinya. Seperti itu, Hendy. Ada lagi mau Oke, Pak. tanyakan? Ya, terima kasih Hendy sudah masuk ke dalam room ya. Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Boleh langsung unmute saja. Atau di chat. Oke. Ya, kalau ada yang mau bertanya ya. Jangan lupa nanti isi Iya. Jangan lupa untuk mengisi presensi atau absen yang telah diberi. Linknya nanti diberikan oleh host kita di chat. Silakan yang mau bertanya. Boleh kalau tidak bisa di unmute, boleh di chat saja. Oke. Sudah ada link absennya ya. Jadi bisa di absen. Silakan untuk mengisi absen terlebih dahulu. Absen sudah ada di chat, silakan cek. Kenapa? Bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, mungkin sedikit tips dari saya ya. Mungkin sedikit tips untuk pemasangan aplikasi ini. Jadi, kita harus membuka, sebentar. Untuk pemasangan aplikasi ini, jadi kita harus membuka control panel. Ya, kita ketikkan control panel. Oke, mana tadi control panel? Nah, kita masuk ke dalam Flash Player. Makanya aplikasi ini sangat ketergantungan dengan Flash Player. Kita klik Flash Player-nya. Nah, di sini ada settingan ya. Flash Player Setting Manager. Manage ya. Kita masuk ke bagian Advanced. Ya, di sini kita menemui menu Delete ya. Dan ada Developer Tools. Kita klik. Nah, di sini saya sudah memasukkan folder C
ET esensialnya. Jika belum, nanti kalian tinggal add, cari foldernya ada di mana. Misalkan, kalau tadi kan di desktop ya. Kita buka desktop. Oke, karena ini di desktop. Maaf, bukan desktop tadi. Di D. Oke, di sini di software. Misalkan di sini. Kita tinggal klik oke. Nanti foldernya ini akan masuk ke dalam sini. Tinggal kita confirm. Nanti maka akan masuk seperti ini. Jika tidak dimasukkan seperti ini, aplikasi yang tadi itu tidak akan bisa dijalankan. Ya, misalkan contoh, saya hapus nih ya. Saya remove. Oke. Saya buka kembali aplikasi yang tadi saya jalankan. Misal. Nah, ini dia masih loading data. Nggak ada yang namanya hardware-hardware tersebut. Kita harus memasukkannya ya. Nah, kita membutuhkan yang namanya flash player tadi. Oke, jadi contohnya seperti tadi. Kita masuk ke dalam flash player. Kita masuk ke advance-nya. Kita masukkan foldernya di mana tadi kita. Oke, tadi ada juga yang di desktop, kita masukkan saja yang di dalam. Nah, karena data sesuai dengan ini ya, kalian memasukkan foldernya ada di mana. Tempat si IT esensialnya ini ada di mana, tinggal klik aja. Oke, masuk, confirm. Nah, setelah ini kita close. Kita masuk kembali. Nah, ini kan masih loading. Kita tekan F5. Oke, kita skip dan baru ada ya. Jadi perlu itu saja. Oke, dan aplikasi pun bisa digunakan. Mungkin itu Pak Ik untuk tipsnya dari saya. Baik Pak, terima kasih untuk tipsnya, sangat membantu sekali bagi kita agar bisa menjalankan aplikasi tersebut ya Pak. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan kembali perihal downloadnya di mana atau apa itu ya. Nanti insya Allah saya juga akan memasang aplikasi ini di Google Drive saya. Tinggal kalian ambil saja beserta flash player-nya ya. Nggak ada Pak. Nggak terespon. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi,
Saya akan memberikan kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulan materi hari ini adalah aplikasi Cisco IT Essential dapat memudahkan kita semua untuk mengenal dan mempelajari komponen dan cara pemasangan komponen komputer, terutama untuk para siswa yang baru masuk ke jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan, yang diwajibkan untuk menguasai tentang komponen-komponen komputer dan cara pemasangan komponennya. Walaupun aplikasi Cisco ini masih tertinggal dalam fitur komponen hardware terbaru, tetapi tidak mengurangi efisiensi dari aplikasi tersebut. Sekian mungkin kesimpulan dari saya tutup untuk pemaparan materi hari ini. Sekian. Saya kembalikan kepada Ibu Host. Sekian ya dari pemaparan materi kita pada hari ini ya Pak Fadli. Ya, terima kasih bagi rekan-rekan, Bapak, Ibu yang udah menyempatkan hadir ya dalam pemaparan materi kita hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat diterapkan ya untuk pembelajaran khususnya di bidang keahlian teknik komputer jaringan. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.